Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegak tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini
memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menderita karena kasih. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, pemberitahuan kedua mengenai kesengsaraan. Untuk kedua kalinya, Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kita diberitahu bahwa para murid diliputi kesedihan atas apa yang Yesus katakan. Tetapi piala kesengsaraan ini mesti ditanggungnya sebagai bukti ketaatan atau pengabdiannya pada kehendak Bapa dan juga bukti kasihnya kepada manusia agar kita selamat. Yang kedua adalah mengenai pajak bait Allah. Seorang pemungut pajak bertanya kepada Petrus, apakah Yesus gurunya membayar pajak untuk pemeliharaan bait Allah di Yerusalem dan kurban-kurban yang dipersembahkan di sana? Petrus menjawab bahwa memang demikian. Tetapi sebenarnya Yesus tidak perlu membayar pajak bait Allah karena jati dirinya sebagai anak Allah. Yesus menjelaskan hal ini dengan bertanya, raja-raja di dunia memungut bea dan pajak dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawabannya adalah dari orang asing. Meskipun Yesus tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah, Ia membayar itu untuk menghindari kemungkinan menjadi sandungan bagi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, Yesus telah memanggil kita untuk sesuatu yang sangat istimewa, yaitu pengabdian kepada Tuhan, cinta sesama kita, dan percaya kepadanya. Dia tidak hanya memanggil kita lewat pengajarannya, tetapi Dia telah mewujudkannya melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus masih melakukan mujizat, termasuk mengubah hidup kita untuk mengikuti teladannya. Dia dapat memperlengkapi dan memampukan kita untuk menjawab panggilannya. Dia dapat memberi kita keberanian untuk membagikan kisah dan rahmat penebusan kita dengan orang lain. Dia bisa mengubah keluarga kita. Dia bisa mengubah gereja kita. Dia bisa melakukan pekerjaan terhebat di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.